Pernah kebayang hidup tanpa handphone? Bukan karena handphone rusak, bukan karena kehabisan baterai, tapi memang nggak ada. Nggak ada notifikasi, nggak ada pesan masuk, nggak ada status, nggak ada story, nggak ada sinyal. Yang ada cuma telepon rumah, itu pun nggak semua rumah punya. Dan anehnya manusia tetap hidup, tetap tertawa, tetap jatuh cinta, tetap marah, tetap berharap. Hari ini internet mati 10 menit aja, kita udah gelisah kayak kehilangan arah. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah? Teknologinya atau manusianya? Dulu kalau kita mau nelpon seseorang, kita harus nginget nomor atau catat di buku kecil. Belum lagi kalau harus nyari nomor kontak di buku kuning yang lumayan tebal. Dan kalau telepon rumah bunyi, semua orang di rumah tuh bisa ngangkat. Halo, ini siapa ya? Kita nggak pernah tahu siapa yang telepon sebelum kita mengangkatnya. Karena itu, privasi jadi mahal, rahasia juga jarang ada. Terus kalau yang nggak punya telepon rumah, ada wartel atau warung telepon. Bilik kecil dengan pintu kaca yang lumayan tertutup. Saking kecilnya, begitu kita masuk, bau keringet bercampur. Ditambah lagi jam dinding yang berdetak seperti bom waktu. Setiap detik berharga, setiap kata dipikirkan. Gak ada tuh obrolan basa-basi panjang, karena pulsa bukan murah pada saat itu. Dan saat telepon ditutup, gak ada chat lanjutan, gak ada typing. Ya, hanya nunggu dan percaya. Dulu kendaraan bermotor bukan barang biasa. Yang punya motor dianggapnya sudah punya, apalagi kalau yang punya mobil, dibilangnya sukses. Sebagian besar orang berjalan kaki, naik sepeda, naik angkot. Anak-anak sekolah berangkat rame-rame, pergi subuh dan pulang sore. Dan anehnya, jalan kaki bukan dianggap miskin. Normal aja. Hari ini, gak punya kendaraan ya dianggap tertinggal. Padahal dulu jarak jauh itu biasa. Capek itu wajar. Menunggu itu ya bagian dari hidup. Gak ada internet, berarti ya gak ada Google. Kalau gak tahu sesuatu, ya tanya orang. Kalau orangnya gak tahu, ya cari buku. Kalau bukunya gak ada, ya udah, gak tahu. Dan itu tidak memalukan. Berita datang lambat, informasi datang bertahap. Gak ada tuh hoax viral dalam 5 menit dan gak ada perbandingan hidup real time. Orang gak akan tahu kehidupan orang lain secara detail dan itu membuat hati lebih tenang. Televisi dulu bukan kewajiban, bukan setiap rumah punya. Jadi kalau ada tetangga satu rumah punya TV, tetangga-tetangga yang lain tuh pada dateng. Terus kita nonton bareng, duduk di lantai, kadang ribut, kadang ketawa bareng, sambil nunggu acara TV dimulai. Ya dulu itu acara TV ditunggu bukan dipilih. Dan jam 7 malam itu sakral, karena kalau ketinggalan ya udah ketinggalan. Nggak ada reply, nggak ada rewind. Kalau hari ini kita punya ribuan tontonan, tapi justru sering bingung mau nonton apa. Dulu tanpa internet orang tetap bekerja, tanpa media sosial pun orang tetap bersosialisasi, dan tanpa handphone orang tetap saling menemukan. Janji dibuat dengan serius karena membatalkan itu susah. Ya kalau dibilang jam 4, ya jam 4 datang. Gak ada tuh pesan OTW padahal baru mandi. Kepercayaan itu nyata, bukan sekedar teks. Sekarang internet mati sebentar aja, kita udah panik. Bukan karena keadaan darurat ya, tapi karena kita emang tidak terbiasa diam. Terus handphone tertinggal, rasanya tuh seperti ada yang hilang, padahal yang hilang bukan alatnya, tapi rasa aman yang palsu. Kita terhubung dengan semua orang, tapi sering merasa sendiri. Tahu banyak hal, tapi jarang benar-benar paham. Dulu hidup lambat tapi terasa, sekarang hidup cepat tapi sering kosong. Bukan berarti dulu lebih baik, bukan berarti juga sekarang lebih buruk.
Tapi mungkin kita kehilangan kemampuan untuk cukup. Cukup menunggu, cukup tidak tahu, dan cukup tidak terlihat. Zaman tanpa internet mengajarkan satu hal penting. Hidup tidak harus selalu online untuk terasa nyata. Mungkin kita tidak perlu tuh kembali ke masa itu, tapi kita bisa belajar darinya. Coba deh sesekali letakkan handphone, diam sebentar, terus tatap orang di depanmu. Karena dulu tanpa semua itu manusia tetap bisa hidup. Dan mungkin bukan teknologinya yang salah, tapi cara kita memanfaatkannya.